Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam bukan hanya mengajarkan untuk menjadi pribadi yang baik, tetapi juga agama Islam mengajarkan untuk menjadi masyarakat yang baik. Pribadi yang baik atau sering dikenal dengan kesalehan individu, sementara masyarakat yang baik sering dikenal dengan sebutan kesalehan sosial. Idealnya, kesalehan individu itu harus melahirkan, harus menciptakan kesalehan sosial. Tetapi realita yang kita dapatkan, kadang-kadang kesalehan individu itu belum mampu melahirkan, menciptakan kesalehan sosial. Seperti contohnya kalau kita menemukan seseorang yang telah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan melakukan puasa sunnah Senin Kamis, tetapi terkadang masih suka melakukan pembohongan publik, berarti orang ini baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Kalau ada orang ditemukan telah menunaikan ibadah umroh haji, tetapi terkadang masih suka menyebarkan, dengan sengaja menyebarkan berita hoax yang dimana itu bisa merugikan orang lain, berarti orang ini baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Kalau ada orang ditemukan telah menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam, tetapi terkadang menghardi anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin, berarti orang ini baru memiliki kesalehan individu, belum memiliki kesalehan sosial. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Kata Allah di dalam Al-Qur'an, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Siapakah yang mendustakan agama itu, hadirin jamaah Jumat? Yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Maka dari itu, orang-orang yang tidak memiliki kesalehan sosial oleh Al-Quran dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu implementasi dari kesalehan sosial itu adalah membentuk masyarakat yang baik. Dan inilah yang dicontohkan Nabi, inilah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membentuk masyarakat yang baik yang dikenal dengan sebutan masyarakat Madani. Madani ini diambil dari kata bahasa Arab, yaitu tamaddun.
Tamadun itu berarti peradaban. Dalam bahasa lain dikatakan civilization, yang juga berarti peradaban, sehingga ada yang mengidentikan masyarakat madani itu adalah civil society. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat lain dikatakan innama bu'ithu li utammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi inilah tugasnya Rasulullah pada zaman dahulu, mengubah dari masyarakat jahiliyah yang penuh biadab menuju masyarakat madani yang berperadaban. Maka dari itu masyarakat yang berakhlak itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak berakhlak itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang disiplin itulah masyarakat madani. Masyarakat yang tidak disiplin itulah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi itulah masyarakat madani. Masyarakat yang bermalas-malasan itulah masyarakat jahiliyah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada tepat di tanggal 14 Agustus. Yang berarti beberapa hari lagi kita akan memasuki tanggal 17 Agustus. Yang dimana pada hari itu kita peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kurang lebih 80 tahun yang lalu diumumkan secara resmi negara kita merdeka. Tetapi perlu kita pahami bahwasanya kemerdekaan yang sesungguhnya atau hakikat dari kemerdekaan itu sendiri bukan hanya sekedar berkibarnya bendera merah putih, tetapi bagaimana masyarakatnya bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setidaknya ada beberapa indikator penting yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami untuk membentuk, membangun, menciptakan masyarakat madani itu sendiri. Yang pertama itu adalah masyarakatnya beriman dan bertakwa. Ya, ibarat sebuah bangunan Pak harus membutuhkan pondasi. Maka pondasi yang dibutuhkan untuk membentuk masyarakat madani itu adalah masyarakatnya harus beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau sekiranya penduduk negeri itu, kata Allah, mereka semuanya beriman, wattaqaw, dan mereka semuanya bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, Allah akan limpahkan keberkahan pada negeri itu. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka justru mengingkari, mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka, siksa mereka dengan sesuai apa yang mereka telah kerjakan. Inilah yang pertama, kita harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Seseorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan akan melahirkan sebuah kesadaran bahwasanya dia hidup di muka bumi ini selalu berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, idealnya seorang pejabat tidak melakukan korupsi bukan karena takut dengan KPK. Kenapa? Karena KPK itu adalah manusia biasa. Dia tidak bisa mengawasi kita 24 jam. Masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal, tindakan penyimpangan bukan karena takut dengan polisi. Kenapa? Karena polisi juga manusia biasa. Mereka tidak bisa mengawasi kita 24 jam. Bahkan mohon maaf hadirin jamaah Jumat, terkadang aparat penegak hukum juga melakukan sebuah penyimpangan. Maka dari itu seorang pejabat tidak melakukan korupsi, masyarakat tidak melakukan tindakan penyimpangan bukan karena takut dengan KPK, bukan karena takut dengan polisi, tetapi karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua,
Ciri-ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya berilmu, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah, kita yang berada di negara Indonesia ini, Pak, kita dianugerahkan, Allah menganugerahkan secara biografi kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maka untuk mengelola itu semua kita membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan inilah yang disinggung oleh Nabi di dalam hadisnya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu pengetahuan. Ini yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, ciri-ciri masyarakat madani itu adalah masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kejujuran adalah sebuah pondasi kepercayaan masyarakat kepada kita. Itulah mengapa agama Islam, agama kita memiliki perhatian besar terhadap kejujuran itu. Begitu penting menjadi masyarakat, menjadi manusia yang jujur, amanah. Tidak ada rumah tangga yang harmonis jikalau tidak ada kejujuran. Tidak ada perdagangan yang berkah jikalau tidak diisi dengan kejujuran. Tidak ada pemerintahan yang bersih jikalau tidak diisi dengan kejujuran. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan. Kebohongan itu sendiri bisa merusak kepercayaan kita kepada seseorang. Kita bisa saja sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena kita tidak menjadi orang yang jujur. Kita selalu berbohong. Di dalam rumah tangga tidak ada yang bisa mendapatkan keluarga yang sakinah jikalau di dalamnya selalu ada kebohongan. Bahkan di dalam dunia pemerintahan, jikalau selalu ada perlakuan atau tindakan yang tidak jujur, kebohongan, maka pemerintahan itu akan menjadi pemerintahan yang kotor. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah kalimat yang bisa kita jadikan sebuah acuan dalam kehidupan kita yang berbunyi. Hidup di dunia ini bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenal kita, tetapi tentang seberapa banyak orang yang berbahagia karena kita. Aku qouli hada, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.